Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkannya dalam pendidikan anti korupsi. Jadi berdasarkan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, apa yang kita bisa pakai untuk belajar menerapkan pendidikan anti korupsi, begitu ya. Jadi sebelum kita menuju kepada inti daripada pendidikan anti korupsi, Bu Aulia mau mencoba mengilustrasikan apa itu korupsi. Memang agak sulit anak-anak karena korupsi biasa dilakukan oleh para pejabat yang usianya jauh di atas kalian. Tapi di sini harapan pemerintah menerapkan pendidikan anti korupsi adalah anak-anak bisa sejak dini membentengi diri dari hal-hal yang menggiurkan nanti ya, suatu saat kalian akan menjadi pejabat, Allahumma amin. Nah, bagaimana kita membentengi diri agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Jadi untuk agar tidak merugikan orang lain, apalagi rakyat kecil, begitu ya. Baik, kita mulai dengan apa itu. Nah, korupsi ilustrasinya adalah seperti ini jika digambarkan itu. Jadi di sini digambarkan sebuah proyek yang mana di situ gambarannya adalah daging dengan daging yang sangat besar. Anak-anak bisa membayangkan ya, daging raksasa yang bisa dimakan satu RT, yang bisa dimakan satu desa, begitu ya. Atau daging seharga 1 miliar. Wah, anak-anak bisa bayangkan dong ya, bisa pesta bertahun-tahun seumur hidup dengan itu. Nah, di sini tapi sayangnya yang menikmati pesta besar itu adalah hanya golongan-golongan tertentu yang memegang jabatan. Ini yang sangat disayangkan sekali, yang dimana harusnya proyek ini dinikmati oleh rakyat kecil, dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi ternyata di sini yang menikmati adalah seperti DPRD, DPR, pengusaha besar, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Baik, Bu Aulia mau mencoba ilustrasikan ya. Jadi di sini Bu Aulia contohkan proyek ini adalah proyek jembatan Suramadu, gitu ya. Jadi akan dibangun sebuah jembatan Suramadu. Nah, jembatan Suramadu ini kita ambil contoh adalah yang punya gawe ini adalah Gubernur Jawa Timur, gitu ya. Kita ambil contoh aja seperti itu. Jadi proyek jembatan Suramadu ini adalah proyeknya Gubernur Jawa Timur. Kemudian Gubernur Jawa Timur ini mempersilahkan atau mengundang para kontraktor, para pengusaha untuk berlomba-lomba memberikan proposalnya, kira-kira apa yang bisa apa yang ditawarkan oleh para pengusaha itu, gitu. Nah, tapi di tengah perjalanan ada katakanlah pengusaha A. Pengusaha A ini dia terganjal masalah karena sebuah perusahaan yang baru berdiri, surat perizinannya belum ada. Nah, di sini kan artinya tidak secara kualitas tidak layak untuk mengikuti lomba, gitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai lomba, mengikuti lomba proyek ini, gitu. Nah, kemudian si pengusaha ini gak kehabisan akal, dia bermain cantik, gitu. Cantiknya tuh gini, salah satu dari si pengusaha ini kan tim ya nak, salah satu dari timnya ini mendatangi salah satu yang oknum, gitu katakanlah, salah satu oknum di kantor gubernur itu. Kemudian secara santai bilang gini, Bapak ini tolong ya,
ya gimana lah caranya biar saya bisa ikut berbakti membangun negeri ini begitu. Jadi kalimatnya pakai kalimat yang bagus. Nah, ini ada sesuatu buat Bapak gitu. Atau ini titip buat apa namanya? Buat tetangga yang miskin Bapak atau gimana lah gitu, biar bahasanya itu seakan-akan tidak nyogok gitu loh. Nah itu kasus satu misalnya. Kemudian nih ada kasus lain, pengusaha B. Pengusaha B ini termasuk salah satu pengusaha besar di Indonesia, katakanlah gitu ya, kontraktor besar. Tetapi si pengusaha B ini ada satu kecurangan yang dilakukan, yaitu misalnya dari baik Pak, ini kami dari perusahaan B akan mengajukan sebuah nominal atau sebuah budget untuk proyek ini sebesar 10 miliar gitu ya. Ini contoh aja 10 miliar. Padahal kalau membangun seperti ini biasanya sampai triliunan ya. Nah, tapi ini katakanlah 10 miliar lah contoh. 10 miliar. Nah, dari 10 miliar itu nanti 2,5% atau katakanlah 250 jutanya itu, atau 250 berapa itu ya, dari 10 miliar 2,5%-nya ya, nanti kalian hitung sendiri. Dari situ itu buat Bapak sama teman-teman. Nah gitu. Jadi tetap ada permainan cantiknya yang supaya untuk bisa nah bayangin ya, dari misalnya 10 miliar itu yang seharusnya, makanya kemarin tuh ada banyak kasus di Suramadu itu, ada banyak paku yang hilang misalnya, ada banyak baut yang hilang misalnya, atau apalah gitu. Jadi khawatir sekali dari seharusnya yang 10 miliar itu untuk beli semen misalnya 100, kemudian beli pasir, kemudian beli besi besar, besi kecil, baut sampai perindel yang kecil-kecil seperti paku yang kecil-kecil itu dikurangin sampai jadi 100 miliar itu, 10 miliar itu tidak semuanya untuk jembatan. Nah ini loh yang bahaya gitu. Rugi kan? Tidak hanya merugikan Indonesia, tapi juga bahaya. Dari sekian harusnya jembatan itu menjadi sebuah jembatan yang kuat, jembatan yang besar, jembatan yang megah, tapi ternyata bahaya gitu. Itu contoh. Belum lagi untuk misalnya proyek kesehatan yang seharusnya misalnya proyek kesehatan itu ada 10 miliar, kemudian diambil oleh beberapa yang nakal tadi gitu ya, entah itu pejabatnya yang mau aja gitu ya mau aja gitu loh, maksudnya ini apa nggak tahu kalau uangnya itu sebenarnya bukan uang halal gitu loh. Nah apa ini nggak tahu. Nah itu kemudian yang seharusnya untuk bangun rumah sakit, yang seharusnya untuk obat-obatan, ternyata diambil duitnya, akhirnya nggak jadi obat yang mahal, akhirnya menjadi obat yang biasa aja gitu. Atau misalnya kalian disuruh ibu belanja apa ya enaknya ya, misalnya kalian disuruh ibu belanja telur. Nah beli telur ya 1 kilo. Nah 1 kilo itu biasanya isinya berapa telur itu? 16 telur katakanlah. Dari 16 telur itu kalian ambil 3 telur aja. Nih Bu 1 kilo gitu kasih. Tapi 3 telurnya kamu ambil, kamu jual lagi gitu. Ini boleh nggak? Ya nggak boleh, sama seperti itu. Misalnya kamu mau beli HP, dikasih bapak jatah buat beli HP 5 juta. Nih nak, beli HP 5 juta gitu kan. Terus kamu mikir-mikir nih, oh enggak, bukan bapak nyuruh kamu beli HP, tapi kamu disuruh bapak buat beliin adikmu HP seharga 5 juta. Terus kamu mikir,
Adik kan masih SD, nggak butuh kan HP mahal gitu. Akhirnya kamu beliin HP seharga 3 juta. Ini udah cukup lah buat adik kayak gitu. Nah ini sama aja kayak gitu. Jadi dikasih uang sama pemerintah 10 miliar. Terus buat bangun jembatan. Nah 10 miliar itu 5 miliar aja cukup segini gitu. Nah itu yang nggak boleh. Harusnya kalau misalnya 10 miliar aja gitu kan ya. Ini enggak, 10 miliar dipakai ya untuk dinikmatin bareng itu. Untuk Bapak DPRD-nya 10 juta, untuk Bapak Gubernurnya 20 juta, untuk Bapak Bupatinya ya ada di situ sekian juta segini begitu. Belum lagi nanti yang bagian bawahannya untuk kaki tangannya Bapak DPR, untuk kaki tangannya Bapak Bupati begitu. Nah, dari sini anak-anak tahu. Nanti kalau misalnya kurang paham tentang ilustrasi korupsi, bisa kalian lihat sendiri ya apa itu korupsi, berita-beritanya seperti apa begitu. Nah, lanjutkan di sini nih peta kasus korupsi kita ada di Indonesia ini. Di sini bisa kalian lihat bahwasannya Indonesia gridnya itu ada di angka 8,16 ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Dari 0 sampai 10 kita ini berada di 8,16 nilai kita. Jadi kalau misalnya kita punya ranking nih, katakanlah kita punya prestasi, bukan ranking, kita punya prestasi. Tapi kenapa prestasi kita itu, nilai kita baik itu dikorupsi? Sangat-sangat disayangkan sekali ya. Nilai kita baik di angka korupsi. Padahal Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam. Artinya rata-rata orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang Islam. Nah, malu kan? Ini inti daripada pendidikan anti korupsi yang harus anak-anak hafal, harus anak-anak tahu. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Yang paling utama adalah jujur dulu ya. Masing-masing dari kita sebagai individu, sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, masing-masing dari kita itu sebenarnya punya feeling, punya sinyal, punya alarm. Jadi kalau mau banjir itu ada menciptakan alarm, menciptakan warning, menciptakan alat untuk mau ada banjir itu bunyi alarmnya. Biar apa? Biar penduduk bisa hati-hati. Nah, di dalam diri kita tuh sebenarnya juga ada alarm. Ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan, itu hati kita tuh udah nggak enak sekali. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita latih sejak dini, ya, sejak anak-anak usia sekarang ini harus jujur, gitu, harus berani untuk jujur, begitu. Jujur kepada diri kita sendiri. Misalnya itu nggak baik, ya udah jangan diikutin. Misalnya nih ya, di organisasi kelas. Contoh, organisasi kelas. Kalian menjadi pengurus kelas. Kalian bagian bendahara. Nah, bendahara itu kan tempat berkumpulnya uang. Di situ kemudian kamu dikasih tugas oleh ibu guru, "Nak, tolong ya fotokopikan 10 lembar. Ini duitnya gitu, ini uangnya. Pakai uang kelas aja, uang kas aja ya, Nak." Nah, dari 10 lembar itu katakanlah uangnya itu habis 9.900. Jadi kembalian 100 gitu ya. 9.100. Habis 9.100, kembalian 100, gak ada 100 dikasih permen. Nah, dari permen ini biasanya anak-anak itu ngenteng no. Mandak permen nek buya neh tak mame, kan aku wes kesel jalan dari sini ke sana gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah disepakati oleh kelas, nanti yang bendahara itu membawa uang karena emang capek seperti itu, misalnya sekian persen aja, hanya 100 rupiah aja, ya nggak apa-apa, silakan, asal itu sudah disepakati karena itu uang apa, karena itu uang kelas.
Tapi kalau misalnya uang kelas itu tuh apa namanya, eh, uang 100 perak itu tadi, itu kalau dari uang 10.000 ya nak, dari uang 10.000, uang 10.000 kalian pakai 100 perak. Nah, kalau uang 10.000 ini apa namanya, menjadi proyek 10 miliar, 100 itu jumlahnya berapa? Nah, ini jangan dibiasain juga kita menikmati, ini gaji buat saya udah capek gitu. Hati-hati ya. Jadi kalau bisa, berapapun kecilnya jumlahnya, meskipun itu hanya permen, kalau itu memang bukan uang kamu, kembalikan. Itu untuk melatih diri kita sendiri gitu ya. Itu contoh kecil aja. Kita lanjut aja. Nah, bagaimana menjadi generasi anti korupsi? Ini dia. Kita mengacu kepada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang pertama, kalian harus mempunyai, mudah aja ya, kalian harus menyucikan jiwa. Caranya bagaimana menyucikan jiwa? Kemarin anak-anak sudah belajar sendiri ya bagaimana cara menyucikan jiwa. Boleh kalian ingat-ingat kembali Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Salah satu yang bisa kalian pelajari dari kemarin, kalau kalian ingat, cara menyucikan jiwa adalah dengan sering-sering melihat alam gitu ya, biar hati kita tuh tenang, biar hati kita tuh kembali ke alam, kemudian kita sadar bahwasanya pada suatu saat nanti kita akan menjadi tanah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jauhi maksiat. Ini penting sekali. Buat apa? Buat menjauhi maksiat ini adalah untuk biar kita bisa, alarm kita itu bunyi gitu loh nak, ketika akan ada bahaya, biar gak rusak. Jadi hati kita tuh menjadi bersih, suci jiwa. Ini pasangannya, dengan kita menyucikan jiwa, maka kita akan secara naluriah akan menjauhi maksiat gitu. Karena dengan menyucikan jiwa itu alarm kita nyala, maka kita akan menjauhi maksiat. Misalnya permen tadi, enggak, itu bukan uang kita gitu. Kalau nggak gitu, nanti kalau misalnya ada apa gitu, ini bener nggak ya? Jangan-jangan ini akan merugikan rakyat, jangan-jangan ini akan merugikan teman-teman. Jangan jauhi maksiat gitu ya. Sucikan jiwa, jauhi maksiat. Maka kalian juga ini harus berani dibenci. Sucikan jiwa, jauhi maksiat, harus berani dibenci. Karena memang pasti orang baik itu ada banyak yang nggak suka gitu ya. Contoh, kalian belajar dengan tekun, pasti ada temen tuh kayak gini, sok pinter, sok rajin gitu. Atau contoh kalian misalnya ngaji terus, pasti temanmu juga, wah iyalah nggak usah ngaji terus gitu. Bahkan kita itu sering malu untuk berbuat kebaikan, bukan sering malu karena kita berbuat maksiat gitu. Kebalik ya sekarang ini. Nah, ini dia, 200 triliun adalah kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia, bangsa kita tercinta ini, untuk karena perilaku para koruptor. Jadi ini kayak dititili gitu loh nak, ngerti nggak ya maksudnya Mbak Aulia dititili? Jadi 200 triliun ini tidak untuk satu orang aja, enggak, tapinya ya yang pertama tadi ya, ada yang pengusaha, ada DPR, ada pejabat-pejabat gubernur, bupati, meskipun nggak semuanya ya. Nah, jadi dibagi sekian orang pejabat-pejabat itu. Tapi kalau dibagi-bagi dari 200 triliun pejabat Indonesia berapa, itu bisa satu orangnya itu bisa katakanlah 1 miliar sampai 2 miliar ya. Jadi itu kayak tadi, sisa dari uang 10.000 itu yang 100-nya itu kalian pakai, nanti kalian cari ya, kalian ambil kalkulator, uang 10.000, 100 rupiahnya itu berapa persen. Nah 10.000 itu ambil contoh untuk proyek 10 miliar, itu dari sekian persen itu kalau di 10 miliar itu berapanya gitu.
Itu kalian akan tahu sendiri ya, nanti bisa kalian hitung-hitung. Nah, perilaku Quran surat Asy-Syams. Tadi kemarin kita sudah belajar. Kita ulangi lagi, bersumpah-sumpah atau bersumpah memakai kalimat-kalimat yang baik, kemudian mengganti kebiasaan berkata kotor dengan doa-doa gitu. Kemudian yang ayat 9 sampai 10 itu bisa kita sering-sering melihat langit, kemudian merasakan hembusan angin, bercanda dengan binatang peliharaan dan seterusnya. Nah, ini dia perilaku anti korupsi yang bisa kita ambil dari Quran surat Asy-Syams, yaitu lebih senang bersepeda. Jadi kita lebih sederhana dalam hidup ini agar dapat menikmati matahari, angin, langit. Daripada naik mobil mending naik motor misalnya, daripada naik motor mending naik sepeda misalnya. Jadi udah murah, terus alam juga sehat, badan kita sehat, pikiran kita jernih gitu ya, enak. Nah, kemudian peduli dengan sesama, perilaku anti korupsi ini. Peduli dengan sesama ini tidak ada sesama manusia ya, tapi dengan sesama makhluk Allah, misalnya dengan binatang, misalnya dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan, dengan kita menyapu, dengan kita siram-siram, menyirami tanaman begitu. Itu juga akan melatih alarm-alarm yang ada dalam diri kita ini untuk lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan Allah. Jadi kita tidak akan gampang tergiur dengan dorongan-dorongan setan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita gitu. Jadi kita harus sering-sering bertanya, ini duit bener gak ya gitu. Nah, ini yang penting juga nih contohnya, yaitu berani menolak uang kas jika untuk kepentingan pribadi. Misalnya udah deh ini buat kamu aja, misalnya nih permen, kalau emang berupa permen karena nggak bisa dibagi-bagi ya udah, ya alhamdulillah sudah dikasih gitu ya, misalnya sudah diikhlasin semuanya. Tapi kalau misalnya berupa uang ya alangkah baiknya dikasihkan aja lah, daripada kita makan sesuatu yang haram masuk dalam perut kita, itu akan berpengaruh ke semuanya, berpengaruh ke fisik kita, berpengaruh ke otak kita, berpengaruh kepada hati kita dan seterusnya. Nah, ini nih, Waulia ingin membuat sebuah kata-kata buat kalian, buat Bu Aulia sendiri, buat pokoknya kita selaku bangsa Indonesia untuk semangat menjadi generasi anti korupsi, yakni menyucikan jiwa, menjauhi maksiat. Maka ini resikonya adalah dibenci manusia, tapi tentu saja hasilnya akan dirindu surga gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.